Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Wahyuninti Yastin Malasari, NIM 1705520219 dari Universitas Suku Bang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini, saya akan presentasikan hasil materi saya mengenai peran internal audit dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Izinkan saya membacakan presentasi saya untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah audit investigasi. Selamat menyaksikan. 2 April 2019, disinilah awal mula kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia dimulai. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara 11,33 miliar. Angka ini melonjak sangat tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul Tanjung dan Doni Oskaria menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan Wi-Fi yang belum dibayarkan. Pada 30 April 2019, BEI dipanggil Direksi Garuda. Bursa Efek Indonesia atau BEI memanggil jajaran Direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIA, yakni KAP Tanubrata, Sutanto, Fami Bambang, dan rekannya. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata Santoso dan rekannya. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIA itu, namun Kemenku masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditornya. Pada 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta BEI lakukan verifikasi laporan keuangan Garuda. OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda pada 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi. Pada 3 Mei 2019, penjelasan Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena masukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. 8 Mei 2019, Mahata Aero buka-bukaan soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata, sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar, dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda. Dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. 21 Mei 2019, DPR panggil manajemen Garuda Indonesia. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askara Dana Diputra mengatakan latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditekan pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan
pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239,940 juta US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu, 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh Mahata. 14 Juni 2019, Kemenko temukan dugaan laporan keuangan Garuda tak sesuai dengan standar. Kemenko telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekannya terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kemenko Herianto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan saksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekannya yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Pada tanggal 18 Juni 2019, BEI tunggu keputusan OJK. BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun, BEI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan dari manajemen bursa. Pada tanggal 28 Juni 2019, akhirnya Garuda Indonesia kena sanksi dari OJK, Kemenko, dan BEI. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh audit laporan keuangan Garuda Indonesia yakni Akuntan Publik, Cancer Sirumpi, dan Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata Santoso Fahmi Bambang dan rekan. Auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi membukukan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi pada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda 100 juta. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan pada OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar 100 juta. Selain itu, masing-masing direksi juga diharuskan membayar 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta pada maskapai berlambang burung Garuda itu. Diamond Theory. Pada tahun 2004 muncul sebuah teori fraud yang diperkenalkan oleh Wolf dan Hermansen. Teori yang mereka temukan dikenal dengan fraud diamond theory. Teori fraud diamond merupakan penyempurnaan teori fraud triangle. Elemen-elemen yang terdapat pada diamond theory diantaranya: yang pertama ada kapabilitas atau kemampuan, tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori fraud triangle. Menurut Wolf dan Hermansen, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan fraud, tekanan, dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud. Tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat dan mendapatkan keuntungan maksimal. Kapabilitas atau kemampuan. Dalam artikel kasus laporan keuangan Garuda Indonesia ini, menurut saya belum ada pihak yang memiliki kemampuan yang memanfaatkannya untuk melakukan kecurangan. Karena masalah ini benar-benar kelalaian dari pihak yang terkait. Selanjutnya ada tekanan. Kinerja Garuda Indonesia memang tertekan beberapa tahun terakhir. Pada 2014, perusahaan merugi sebesar 76,48 juta US dollar. Tetapi pada 2016 justru kinerja Garuda Indonesia merosot sangat tajam menjadi 8,06 juta US dollar. Kemudian perusahaan pun merugi pada 2017 sebesar 216,58 juta US dollar. Kerugian diakibatkan adanya biaya yang sangat luar biasa yang dikeluarkan, yaitu pengampunan pajak denda sebesar 14,8 juta US dollar. Kerugian terus berlanjut. Kartual 1 2018 sebesar 65,34 juta US dollar.
Saat itu, Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Fuad Rizal, sempat menargetkan rugi bersih perusahaan bisa ditekan di bawah 50 juta US dollar pada 2018. Sementara Direktur Utama Garuda Indonesia, Arya Askara, menargetkan kerugian menjadi di bawah 100 juta US dollar. Hasilnya, neraca kerugian tahun lalu berhasil berubah 180 derajat menjadi untung. Tapi hal itu tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan usaha yang signifikan. Selanjutnya, ada kesempatan. Pengendalian internal yang lemah dan kurangnya pengawasan membuat laporan keuangan Garuda Indonesia sangat signifikan berbeda dengan seharusnya. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Rini M. Sumarno, buka suara seputar penolakan penandatanganan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018 oleh dua komisarisnya. Rini mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, laporan keuangan Garuda Indonesia telah diaudit oleh auditor akuntan publik terpercaya sebelum dinaikkan. Selanjutnya ada rasionalisasi. Dalam kasus Garuda Indonesia, berdasarkan artikel yang saya baca, bahwa tidak ada pihak-pihak yang membolehkan berbuat kecurangan. Tetapi menurut saya, sikap Rini selaku Menteri BUMN kurang tegas dalam menanggapi kasus ini. Rini mengatakan bila yang dilakukan pada laporan keuangan Garuda Indonesia tidak masalah karena beliau menganggapnya sama saja dibukukan nanti atau sekarang. Yang selanjutnya ada komponen pengendalian internal. Adapun 5 komponen pengendalian internal tersebut adalah: yang pertama, control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memberikan nada pada suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur. Faktor pengendalian lingkungan termasuk yang pertama, ada integritas, nilai etika, kemampuan orang-orang dalam berentitas. Selanjutnya ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Kemudian ada cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya. Yang selanjutnya ada kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada perhatian dan arahan yang diberikan Dewan Direksi. Yang selanjutnya ada risk assessment atau penilaian risiko. Seluruh entitas menghadapi berbagai macam risiko dari luar dan dalam yang harus ditaksir. Prasyarat dari risk assessment adalah penegakan tujuan yang terhubung antara tingkatan yang berbeda dan konsisten secara internal. Risk assessment adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuannya. Membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat diatur. Karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko-risiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. Yang selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dari prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi risiko, sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Aktivitas pengendalian terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level, dan seluruh fungsi. Aktivitas pengendalian termasuk berbagai kegiatan yang berbeda-beda, seperti yang pertama, penyetujuan. Yang kedua, ada otorisasi. Yang ketiga, ada verifikasi. Yang keempat, ada rekonsiliasi. Yang kelima, ada review terhadap performa operasi. Yang keenam, ada keamanan terhadap aset. Yang terakhir, ada pemisahan tugas. Pengendalian terhadap sistem informasi meliputi 2 cara. Yang pertama, general control, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan sistem development. Yang kedua, ada application control, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin compliance, actuary, authorization, and validation dari proses transaksi. Selanjutnya, ada informasi dan komunikasi. Informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi
tergambar dan terkomunikasi dalam sebuah form dan time frame yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem yang membuatnya mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnisnya. Informasi dan komunikasi tidak hanya menghadapi data-data yang dihasilkan internal, tetapi juga kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam dua yang lebih luas, mengalir ke bawah, ke samping, dan ke atas organisasi. Seluruh personil harus menerima dengan jelas pesan dari manajemen teratas bahwa pengendalian tanggung jawab diambil dengan serius. Para personil harus mengerti peran mereka dalam sistem pengendalian internal. Sebagaimana mereka mengerti bahwa kegiatan individu mereka berhubungan dengan pekerjaan orang lain. Mereka harus memiliki niat untuk mengkomunikasikan informasi yang signifikan kepada atasannya. Selain itu, juga dibutuhkan komunikasi efektif dengan pihak eksternal seperti customer, supplier, regulator, dan pemegang saham. Yang terakhir ada monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian internal perlu diawasi sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya. Kegiatan ini termasuk manajemen dan supervisi yang reguler dan kegiatan lainnya yang dilakukan personil dalam menjalankan tugasnya. Luas dan frekuensi evaluasi terpisah akan tergantung pada terutama penaksiran resiko dan efektifnya prosedur monitoring yang sedang berlangsung. Ketergantungan sistem pengendalian harus dilaporkan kepada atasan. Dengan masalah yang serius juga dilaporkan kepada manajemen teratas dan dewan direksi. Yang merupakan soft control sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua ada penilaian risiko. Yang merupakan hard control adalah yang pertama, aktivitas pengendalian. Yang kedua, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir ada pemantauan. Selanjutnya ada peran internal audit dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama, pencegahan kecurangan atau fraud prevention. Yang kedua, ada pendeteksian kecurangan atau fraud detection. Dan yang terakhir ada penginvestigasian kecurangan atau fraud investigasi. Yang pertama, ada pencegahan kecurangan atau fraud prevention. Membangun struktur pengendalian. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat tercapai, keamanan harta perusahaan terjamin, dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Mengefektifkan aktivitas pengendalian. Yang pertama ada review kinerja. Yang kedua ada pengolahan informasi. Yang ketiga ada pengendalian fisik, dan yang terakhir ada pemisahan tugas. Meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah yang pertama, keadilan atau fairness, melindungi kepentingan pemegang saham, minoritas, dan stakeholder lainnya dari rekayasa transaksi dan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua ada transparansi keterbukaan bagi stakeholder yang terkait dengan untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham atau publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur, dan tepat waktu. Yang ketiga ada akuntabilitas. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan
kekuasaan antara anggota, direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan atau peraturan yang berlaku, termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada. Yang keempat ada moralitas individu. Dalam perusahaan, wajib menjunjung tinggi moralitas. Di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab individu. Selanjutnya ada pendeteksian kecurangan. Resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah integrity risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan atau prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan. Namun, pencegahan saja tidaklah memadai. Internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat digeneralisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri. Sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan. Yang pertama, ada kecurangan laporan keuangan. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas dengan menggambarkan dalam persentase. Selanjutnya ada analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Yang ketiga ada analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Selain kecurangan laporan keuangan, ada juga penyalahgunaan aset. Teknik untuk mendeteksi kecurangan ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian inter yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Adapun metode yang dilakukan untuk mendeteksi kecurangan yaitu analytical review, suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara pembelian barang, persediaan, dengan penjualan bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bila dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Selanjutnya ada statistical sampling. Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan. Metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. Selain kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, ada juga korupsi. Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Selanjutnya, materi terakhir ada kompetensi internal auditor. Ada 8 di sini yang akan saya bahas. Yang pertama, keterampilan wawancara. Yang kedua, keterampilan analisis. Yang ketiga, pengujian dan analisis keterampilan. Yang keempat, keterampilan dokumentasi. Yang kelima, keterampilan komunikasi. Yang keenam, merekomendasikan hasil dan tindakan korektif. Yang ketujuh, negosiasi keterampilan. Dan yang terakhir ada komitmen untuk belajar. Yang pertama, ada keterampilan wawancara. Wawancara auditor internal dengan anggota manajemen audit dan staf merupakan langkah pertama yang penting dalam proses audit internal. Berdasarkan penilaian resiko secara keseluruhan dan alam semesta audit yang ditetapkan, fungsi audit internal berencana untuk melakukan review dari beberapa daerah. Apakah penilaian pengendalian internal, review proses operasional, atau salah satu dari banyak jenis selain audit internal. Sebagai bagian penting dari keterampilan wawancara ini, ditugaskan internal auditor di chart, kemudian bertemu dengan anggota yang ditunjuk organisasi audit untuk wawancara audit internal awal. Selanjutnya, ada keterampilan analisis. Kemampuan analisis mengacu pada kemampuan untuk memvisualisasikan
mengartikulasikan dan memecahkan masalah yang kompleks, dan konsep untuk membuat keputusan yang masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia. Untuk menguji kemampuan analisis, internal auditor dapat diminta untuk mencari konsistensi dalam beberapa laporan produksi, untuk menempatkan serangkaian acara dalam urutan yang benar, atau untuk secara kritis membaca laporan status proyek dan mengidentifikasi potensi kesalahan. Review analitis biasanya membutuhkan auditor internal untuk meninjau beberapa bahan bukti audit dan kemudian menggunakan logika untuk memilih selain masalah dan datang dengan solusi. Selanjutnya ada pengujian dan analisis keterampilan. Sementara auditor internal harus mengembangkan pendekatan keputusan analisis awal mereka, tantangan berikutnya dan kompetensi kunci yang diperlukan adalah memiliki kemampuan untuk menguji dengan beberapa pendekatan berikut. Yang pertama, evaluasi independen. Konfirmasi audit adalah contoh konfirmasi independen. Sedangkan teknik ini lebih sering terjadi dengan auditor eksternal. Auditor internal biasanya juga menganggapnya penting. Misalnya, surat konfirmasi dapat dikirim ke vendor perusahaan untuk memverifikasi kepatuhan mereka dengan beberapa hal. Yang kedua, pengecualian dan pengujian tertentu. Jika sistem pelaporan menunjukkan kinerja yang kurang maksimal, pengecualian dapat ditinjau dengan rinci untuk memahami akar penyebab dan menentukan resolusi yang mungkin. Banyak perbaikan proses memerlukan koordinasi dengan departemen atau orang yang terlibat dalam proses yang lain. Keterlibatan audit internal dalam resolusi kekurangan sering memfasilitasi koordinasi tertentu. Yang ketiga, pengujian akurasi. Pengujian akurasi membantu menentukan apakah proses mengukur atau menilai hal yang benar dan hasil perhitungan dengan benar. Sebagian besar laporan hari ini mengandung unsur kotak hitam yang signifikan, di mana perhitungan yang mendasari yang tertanam dalam program komputer dan file intermediate dengan menggunakan prosedur CAATT dan memperoleh pemahaman tentang tujuan pelaporan. Auditor internal secara efektif dapat memverifikasi keakuratan sistem pelaporan, meninjau, dan menilai bahan. Yang keempat ada pengamatan fisik. Pendekatan pengujian digunakan untuk proses yang sulit untuk secara formal didokumentasikan atau dikendalikan. Sebagai contoh, analisis masalah IT, service desk, kebersihan gudang, atau praktek-praktek layanan pelanggan penting bagi citra perusahaan itu, tetapi biasanya tidak secara formal dikendalikan. Faktor-faktor ini bisa sangat penting untuk keberhasilan organisasi ketika dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas, seperti penilaian terhadap semangat kerja karyawan atau nada profesional kantor. Karena area ini agak subjektif, mengembangkan rekomendasi audit internal bisa menjadi sulit. Dan yang kelima, uji kepatuhan. Pengujian kepatuhan membantu menentukan apakah pengendalian berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Ketika melakukan ujian kepatuhan, auditor internal sering menggunakan satu sampel yang luas untuk menguji beberapa item secara bersamaan. Namun, beberapa sampel kadang sangat efektif. Sebagai contoh, untuk pengujian pencairan, auditor dapat menggunakan satu sampel untuk uji dokumentasi dan persetujuan pencairan. Yang lain untuk menilai persetujuan kontrak dan perjanjian untuk pembayaran. Dan yang ketiga, untuk menguji penggantian personal. Tes ditargetkan tersebut dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih daripada menggunakan satu sampel untuk menguji ketiga item. Selanjutnya, ada keterampilan dokumentasi. Auditor internal memiliki tantangan besar dalam persiapkan dan membantu dokumentasi yang mencakup seluruh pekerjaan mereka, baik catatan informal dari pertemuan untuk mengaudit kertas kerja, laporan audit akhir yang dikeluarkan. Auditor internal memiliki kebutuhan untuk terus-menerus mengembangkan keterampilan dokumentasi pekerjaan audit yang kuat. Keterampilan komunikasi. Penyusunan laporan audit internal yang efektif dengan temuan bermakna dan rekomendasi merupakan daerah kompetensi yang sangat penting bagi semua auditor internal. Auditor internal di semua tingkatan harus mengembangkan keterampilan untuk membahas temuan audit saat ini dan rekomendasi audit internal terkait.
Komunikasi ini dapat terjadi di tempat kerja di semua tingkatan. Auditor internal biasanya menerima, mereview, dan memiliki akses ke sejumlah besar informasi rahasia yang berpotensi. Selanjutnya, merekomendasikan hasil tindakan korektif. Peran mungkin yang paling penting dari internal auditor adalah melaporkan hasil audit dan mengembangkan serta membuat rekomendasi yang kuat untuk tindakan korektif yang sesuai. Auditor internal melalui pelatihan ini melalui laporan audit mereka atau ketika melayani konsultan internal perusahaan. Auditor internal perlu memiliki keterampilan kunci untuk merangkul hasil pekerjaan audit, untuk mendiskusikan apa yang salah, dan untuk mengembangkan beberapa rekomendasi untuk tindakan korektif yang efektif. Sementara laporan audit dan rekomendasi mereka sering hanya berupa tanggung jawab dari senior auditor internal atau kepala eksekutif pemeriksaan. Semua anggota tim audit harus dapat menggambarkan temuan audit dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Dalam beberapa kasus, auditor staff akan melalui latihan ini hanya sebagai bagian dari catatan telaah kertas kerja. Tetapi semua auditor internal harus memikirkan banyak pekerjaan audit mereka dalam hal pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa tujuan audit ini? Yang kedua, apa yang ditemukan? Yang ketiga, mengapa terdapat temuan audit yang tidak benar atau tidak sesuai? Yang keempat, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau kerusakan pengendalian ini? Dan yang kelima, apa rekomendasi audit internal untuk tindakan korektif? Proses ini sangat banyak yang merupakan bagian dari audit internal. Audit internal di semua tindakan harus mengembangkan kompetensi untuk memikirkan banyak pekerjaan mereka di sepanjang jalur tersebut. Yang selanjutnya, negosiasi keterampilan. Apakah itu menyangkut rekomendasi yang dikembangkan dalam laporan audit atau saat meninjau bukti audit? Audit internal akan menghadapi banyak daerah di mana manajemen dan yang lain-lainnya akan setuju dengan asumsi mereka atau temuan potensial. Auditor internal sering menghadapi perbedaan pendapat selama review. Auditor kadang-kadang bisa salah, tetapi mereka selalu harus memiliki latar belakang dan dukungan untuk menjelaskan temuan audit yang diusulkan. Auditor internal harus berkomunikasi dalam rangka untuk menegosiasikan masalah atau argumen, apakah tatap muka, di telepon, atau secara lisan. Namun, auditor internal di semua tingkatan harus mengakui bahwa negosiasi tidak selalu antara dua orang. Hal ini dapat melibatkan internal auditor dengan beberapa anggota kelompok audit. Auditor internal di semua tingkatan harus belajar mengenai keterampilan negosiasi karena menyelesaikan laporan audit dan menyiapkan rekomendasi. Auditor internal harus menyadari bahwa semua jenis temuan audit, tidak peduli seberapa tampaknya tidak penting, dapat dilihat sebagai kritik oleh manajemen audit. Kadang-kadang internal auditor akan menghadapi situasi di mana manajemen audit ingin melawan audit internal pada setiap titik. Tidak peduli seberapa sepele atau seberapa padat temuan audit, audit internal harus mengembangkan keterampilan untuk bernegosiasi dan kompromi pada beberapa item atau daerah, tetapi harus selalu berhak untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu dilaporkan. Jika tidak setuju, dapat tercakup dalam tanggapan terhadap laporan audit dan interaksi dengan komite audit jika diperlukan. Dan yang terakhir ada komitmen untuk belajar. Sebuah kompetensi kunci audit internal yang sangat signifikan bahwa semua auditor internal harus dikembangkan adalah komitmen yang kuat untuk belajar di luar 40 jam serta kebutuhan pendidikan bagi auditor internal bersertifikat. Bisnis dan teknologi yang selalu berubah, seperti iklim politik dan peraturan di mana perusahaan beroperasi. Semua auditor internal harus merangkul komitmen untuk belajar terus-menerus dan berkelanjutan sebagai kompetensi yang sangat penting. Terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah kata dari saya.
Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi ini. Jangan lupa selalu cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.